Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Muhammad. Pada Buya yang saya muliakan dan saya hormati, pertanyaan saya terkait dengan masalah pendidikan terhadap anak. Masalah pendidikan terhadap anak itu jadi seberapa besar gitu kan seorang ayah tiri mendidik anak tiri dalam hal ibadah itu sebesar apa pada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masalah perwalian itu gimana, Bu ya? Apa? Perwaliannya. Anak tiri. Iya, jadi misalnya anak tiri perempuan gitu. Nanti kedepannya perwaliannya apakah boleh diwakilkan oleh ayah tiri atau bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejauh mana kewajiban seorang ayah tiri di dalam mendidik anak tiri? Kewajiban sebagai seorang bapak, Anda bukan bapak nasabnya, Anda bapak tiri. Akan tapi sebagai seorang beriman, tidak akan membedakan apakah itu anak tiri atau anak pribadi. Sebab selagi orang di bawah naungan Anda, itu adalah nikmat yang Allah berikan untuk Anda didik. Maka seorang guru pun melihat santrinya itu bahkan bisa lebih daripada anaknya sendiri. Jadi seorang guru pun melihat santri, muridnya, bukan anak tirinya dia, anaknya orang yang dititipkan. Lihat, kita melihat guru-guru mulia melihat muridnya atau melebihi daripada anaknya. Karena apa? Mereka tidak memandang sebagai urusan nasab saja, tidak, urusan Allah. Maka jika Anda menikah, jika ada seorang laki-laki menikah dengan seorang janda, anaknya 20, bersyukur, nggak biasa kelahiran tapi sudah punya santri 20. Maka jangan sampai dibedakan antara anak tiri dan bukan. Hormati dia. Apapun betulnya dia adalah anak daripada istri kan? Anak istri. Yang katanya mencintai istri tidak mencintai anak, bagaimana? Lebih dari itu adalah urusan dengan Allah. Maka perlakukan dia seperti Anda memperlakukan anak Anda sendiri. Karena hitungannya Anda di hadapan Allah. Memang kewajiban-kewajiban masalah beri nafkah dan sebagainya, memang nanti urusannya adalah urusan bapaknya jika ada. Tapi kalau ternyata bapaknya meninggal dunia, waduh, tumpuan kebaikan buat Anda. Berarti anak yatim di bawah naungan Anda. Atau mungkin, naudzubillah, semoga Allah menjaga kita, orang yang nggak ada bapaknya misalnya, wah lebih gede lagi, menutup aibnya, kemudian Anda merawatnya, pahala seperti anak yatim, bukan untuk dihinakan misalnya. Ini kebaikan yang luar biasa. Kan dia anak lahir dalam keadaan suci misalnya. Ini saya buat contoh yang macam-macam karena bisa saja terjadi di sebuah tempat adalah ada seorang suami menikah dengan seorang perempuan, ternyata punya anak bukan dari anaknya misalnya, nggak tahu bapaknya. Ini akan dilamatkan. Tapi dia, maka Anda menutup aibnya harus. Itu kemuliaan yang luar biasa besar di hadapan Allah. Anda didik dia menjadi wanita solehah, menjadi ustadzah yang hebat, dan Anda pahalanya berlipat ganda. Jadi perlakukan dia, apalagi dia ada anak yatim atau yang sebagai yatim atau tidak ada bapaknya tadi, atau anak yatim. Kalau ada bapaknya pun tidak usah, kan dia punya bapak loh, kok berarti punya santri satu aja sudah bingung kan begitu. Jadi Anda harus mulai berjuang saat ini, siapapun. Kalau Anda punya anak tiri, biarpun dia masih ada bapaknya yang mungkin sekali bapaknya tidak peduli, alhamdulillah, berarti pahala saya semakin numpuk. Nggak penting bapaknya nggak ngasih nafkah, nggak apa-apa, saya juga bisa ngasih nafkah tok, lumayan tabungan buat saya. Sehingga tolong anak tiri jangan dibeda-bedakan. Itu kan dalam lagu saja. Bapak tiri yang hanya sayang kepada ibunya saja, itu kan dalam lagu itu. Dalam kenyataan nggak boleh. Dalam kenyataan nggak boleh. Biarpun anak tiri, ketahuilah bahwasanya dia adalah amanat besar di hadapan Allah, umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian untuk menjadi wali, Anda tidak bisa menjadi wali. Walinya adalah bapaknya. Kalau bapaknya meninggal dunia atau bapaknya tidak ada, maka ketahuilah Anda pun tidak boleh mengobrol kalau bapaknya tidak ada. Misalnya anak yang mohon maaf yang katanya anak haram, nggak haram dia, anak suci. Kalau bapaknya sudah meninggal dunia, nggak ada kerabatnya, maka Anda tetap tidak bisa menjadi wali. Kalau memang bapaknya tidak ada, sama, Anda juga tidak bisa menjadi wali. Maka walinya adalah hakim. Kalau hakimnya takut hakimnya tidak ngerti ilmu, maka sangat mudah, nanti pakai tahkim. Sebab hakimnya nggak punya ilmu, kadang bermasalah. Bapaknya siapa? Loh, nggak punya bapak. Terus? Nah ini hakimnya hakim gadungan. Ada, ditutup. Kalau memang ini perlu ditutup aibnya, ditutup aibnya misalnya.
Saya tidak ngerti permasalahan seperti apa. Misal ini, karena macam-macam. Ada bapak tiri itu karena bapaknya masih ada, bapaknya meninggal yatim, atau mohon maaf, dia seorang pria yang mulia ingin memuliakan seorang wanita yang terjerumus sehingga membawa anak yang seperti itu misalnya. Itu bukan sebuah kehinaan. Anda mulia. Ini misalnya siapapun. Jadi kalau memang bapaknya masih ada, walinya bapaknya. Kalau dia yatim, maka dia tetap tidak bisa menjadi wali. Kalau dia masih punya saudara dan yang lainnya saudaranya atau pamannya nanti. Paman saudara nggak ada, maka walinya hakim. Yang ketiga tadi, seorang perempuan membawa anak yang anaknya tidak jelas bapaknya. Maka ini suami ini betul-betul memuliakan, ingin menyelamatkan wanita dari kehinaan zina, misalnya, ingin menutupi aibnya wanita tersebut dan anak tersebut, sehingga kemuliaan di atas kemuliaan. Tapi tetap dia tidak bisa jadi wali. Walinya adalah hakim negara, KUA. Kalau KUA-nya khawatir tidak mengerti ilmunya, maka Anda komunikasi dengan ustadz yang ngerti ilmu, maka dengan cara tahkim Anda bisa berperan menjadi muhakam, tidak ada yang tahu Anda seolah-olah bisa menjadi wali, sehingga tertutup semuanya dan beres, nggak ada masalah. Yang penting Anda berurusan dengan orang yang berilmu. Tapi kalau Anda berurusan yang tidak berilmu, berantakan, kacau ya. Urusan dengan orang berilmu akan selesai. Urusan perwilayahan sangat gampang, urusan wali sangat mudah, nggak susah.